Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Herdian dengan nomor pokok mahasiswa 1012-1093 dari kelas C5 Manajemen angkatan 2021. Di sini saya membuat tugas dengan mengajukan untuk memenuhi evaluasi tengah semester pada mata kuliah agama semester 2 kepada dosen pengampu Bapak Dr. Insinyur Haji Muhammad Budi Zatmiko, Magister Sains, dan juga kepada mentor Bapak Willy Herdian, Sarjana Ekonomi. Materi yang akan saya paparkan ada 4 bab. Bab pertama adalah tentang hajatul insan illa rasul atau kebutuhan manusia kepada rasul. Bab kedua adalah tentang ta'rif rasul atau pengertian rasul. Bab ketiga adalah tentang makanatul rasul atau kedudukan rasul. Dan yang terakhir, bab 4 adalah tentang sifatul rasul atau sifat-sifat rasul. Bab pertama yaitu hajatul insan illa rasul atau kebutuhan manusia kepada rasul. Setiap manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan fitrah, di mana manusia bersih, suci dan mempunyai kecenderungan yang baik dan ke arah positif, yaitu ke arah Islam. Fitrah manusia diantaranya adalah mengakui kewujudan Allah sebagai pencipta, keinginan untuk beribadah dan menghendaki kehidupan yang teratur. Fitrah demikian perlu diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari melalui petunjuk Al-Quran, firman-firman dan panduan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan panduan sunnah, sabda Nabi dan perbuatannya. Semua panduan ini memerlukan petunjuk dari Rasul, khususnya dalam mengenal pencipta dan sebagai panduan kehidupan manusia. Dengan cara mengikuti panduan Rasul, kita akan mendapati ibadah yang sahih. 1. Al-insan atau manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan banyak kelebihan dan keutamaan dibandingkan dengan makhluk Allah lainnya. Kata al-insan disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 73 kali yang disebut dalam 43 surat. Manusia diberikan potensi akal untuk mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya secara optimal dengan tetap berpedoman kepada ajaran ilahi agar manusia bisa mewujudkan dirinya sebagai makhluk Allah yang mulia. Jika tidak demikian, manusia akan terjerumus pada kehinaan, bahkan lebih hina dari binatang sekalipun. Kedua, fitrah. Fitrah yang ada pada manusia dapat menilai baik buruk tingkah laku masyarakat ataupun dirinya. Ini disebabkan karena fitrah dimiliki oleh manusia semenjak ia lahir, baik dilahirkan oleh ibu bapa, kafir ataupun jahiliyah. Perubahan fungsi dan peranan fitrah ini terjadi karena pengaruh lingkungan, termasuk pengaruh ibu bapa ataupun lingkungan sosial. Wujudul khaliq. Kewujudan penciptaan merupakan suatu yang hak yang tak dapat diingkari. Manusia pada dasarnya mengakui perkara ini. Allah sebagai pencipta di dalam Al-Quran diakui oleh orang kafir sekalipun. Ibadatul khaliq, manusia secara umum mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengabdi kepadanya. Pengabdian kepada Allah adalah sebagai hasil dan akibat dari pengakuan kita kepada Allah sebagai pencipta. Mengakui pencipta berarti mengakui apa yang disampaikannya, menerima arahannya, menjalankan perintahnya, dan menjauhi larangannya. Usaha-usaha ini adalah bagian dari bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hayatul munaddomah. Petunjuk dari Allah adalah untuk membantu manusia ke arah yang baik. Semua arahan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah baik bagi manusia yang diciptakannya karena sesuai dengan fitrah manusia. Allah sebagai pencipta tahu mengenai penciptaannya secara pasti, sehingga Allah dapat memberikan panduan yang juga tepat bagi manusia. Hidayatul Rasul. Jika kita hendak mengikuti perintah Allah, maka kita mesti mengikuti perintah Rasul. Apabila kita ingin mengasihi Allah, maka kita perlu
petunjuk Rasul. Kaidah ini adalah kaidah yang Rabbani, dibawa oleh Islam. Oleh karena itu, syahadatain pun terdiri dari pengakuan kepada dua, yaitu Allah dan Rasulnya. Mengikuti petunjuk Rasul berarti kita mengikuti jalan agama Allah yang mempunyai langit dan apa-apa yang ada di bumi. Ma'rifatul Khaliq, petunjuk Rasul digunakan untuk mengenal Allah. Mengenal Allah juga dapat dilakukan dengan cara memperhatikan dan memikirkan alam sebagai penciptaannya. Melihat gunung-gunung, hewan, dan sebagainya merupakan cara untuk mengenal Allah melalui ayat kauniyah. Minhajul Hayah, petunjuk Rasul juga digunakan untuk mengamalkan Islam yang benar dan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sebagai ikutan dan teladan yang baik untuk diikuti dalam mengamalkan Islam secara benar. Ibadatul Sahih, ibadah sahih adalah ibadah yang menyembah Allah dengan panduan mengikuti Rasul. Rasul sebagai penerima wahyu dari Allah harus diikuti dan sebagai keperluan bagi kita untuk menjadikannya sebagai contoh dan petunjuk dalam menjalankan ibadah yang benar. Ta'rifur Rasul atau pengertian Ar-Rasul, ada dua kata kunci untuk memahami definisi Ar-Rasul, yaitu pertama, hamilur risalah, membawa dan menyampaikan risalah. Mengenai hal ini Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Ma'idah ayat 67, Hai Rasul, sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah telah memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Kedua, memiliki al-mu'jizat atau mu'jizat, yakni perkara-perkara luar biasa yang dapat dilakukannya dengan izin Allah untuk melemahkan mereka-mereka yang menentangnya. Salah satu contoh adalah mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membelah bulan dengan izin Allah Ta'ala. Dalam hadis Bukhari menceritakan salah satu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah bisa membelah bulan menjadi dua bagian. Berita terbelahnya bulan ini kita ketahui pula dari hadis yang diriwayatkan Ibnu Mas'ud. Beliau berkata, bulan terbelah menjadi dua bagian pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu belahan terdapat di atas gunung dan belahan lainnya berada di bawah gunung. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saksikanlah. Hadis riwayat Bukhari. Juga dari sahabat Anas, beliau berkata, penduduk Mekah meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu bukti. Akhirnya bulan terbelah di Mekah menjadi dua bagian. Lalu turunlah ayat, telah dekat datangnya hari kiamat dan telah terbelah bulan. Dan jika mereka orang-orang musyrikin melihat suatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus menerus. Quran surat Al-Qamar ayat 1-2 dan hadis riwayat Tirmidzi nomor 3286. Ketiga, adanya al-bisyarat, berita gembira kedatangannya. Kabar gembira kedatangan seorang Rasul ada kalanya telah diberitakan oleh Rasul-Rasul sebelumnya. Keempat, adanya an-nubuwat, berita-berita kenabian yang disampaikannya. Setiap Rasul senantiasa membawa berita dari Tuhannya melalui wahyu berisi ajaran, perintah dan larangan, atau peristiwa-peristiwa masa lalu dan masa yang akan datang. Kelima, adanya atsamarat, hasil dakwah yang dilakukannya. Di antara hasil dakwah yang diwujudkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah munculnya generasi unggul dari sisi keimanan, ilmu dan amal, sehingga mampu berkuasa di muka bumi ini dan menebarkan ajaran Islam ke seluruh penjuru. Makanatur Rasul atau kedudukan Rasul. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai hamba dan manusia biasa yang juga makan, minum, pergi ke pasar, beristri, berniaga, dan segala aktivitas manusia dikerjakan dan ditunaikan dengan baik. Rasul melaksanakan keperluan sebagaimana manusia lainnya melaksanakan keperluannya. Dari keadaan ini dapat kita simpulkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia dan kita pun sebagai manusia, sehingga apa yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga dapat dilaksanakan oleh kita secara baik. Tidak ada alasan untuk tidak mengerjakan perintah Rasul, karena Allah telah mengutus Rasul dari kalangan manusia juga.
Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 110 yang artinya, katakanlah, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Quran surat Al-Kahfi ayat 110. Yang membedakan Rasul dengan manusia yang lainnya adalah Rasul mendapat wahyu, yaitu menyuruh kita mengilahkan Allah atau mengesahkan Allah. Selanjutnya yaitu nasab atau keturunan. Rasul berasal dari kaum Quraisy. Bapaknya bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Beliau mempunyai keluarga dan keturunan yang jelas. Begitupun tentang sejarah kelahiran dan asal-usulnya. Sejarah yang menjelaskan bagaimana Nabi dibesarkan sehingga menjadi Rasul juga banyak terdapat di berbagai buku sirah nabawiyah. Selanjutnya jism atau fisik. Fisik Nabi Muhammad SAW digambarkan banyak oleh hadis seperti rambutnya yang rapi dan selalu disikat atau disisir, badannya yang kuat, tingginya sedang dan sebagainya. Dari gambaran fisik ini, Nabi adalah manusia yang juga sebagai manusia biasa lainnya. Selanjutnya tabligh, risalah atau menyampaikan risalah. Peranan Rasul yang utama adalah menyampaikan risalah Tuhan, karena inilah yang membedakannya dengan manusia biasa. Rasul membawa manusia untuk mengabdi kepada ilah yang satu, Allahu Ahad, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyampaikan misi Islam dan memberikan contoh adalah aktivitas utama para Rasul. Selanjutnya yaitu imamatul umat, pemimpin umat. Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul juga sebagai imam yang bertanggung jawab atas umatnya. Pada hari kiamat, Nabi berperan sebagai umat. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi juga bertanggung jawab terhadap apa-apa yang sudah disampaikan kepada umatnya. Ketika di hari perhitungan, di hari kiamat, Nabi mempertanggungjawabkan umatnya. Bahkan Nabi Muhammad adalah satu-satunya orang yang paling sibuk di antara orang-orang yang dikumpulkan di padang mahsyar. Sifat-sifat Rasul. Rasulullah Muhammad SAW memiliki sifat-sifat kerasulan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, al-basyariyatul kamilah atau kemanusiaan seutuhnya. Rasulullah SAW adalah manusia biasa seperti manusia yang lainnya. Ia bukan bangsa malaikat atau jin, bukan manusia setengah malaikat dan bukan manusia setengah jin. Akan tetapi Rasulullah SAW adalah bangsa manusia seutuhnya, memiliki jasad seperti manusia pada umumnya dan memiliki perasaan seperti manusia yang lainnya. Kedua, al-ismah, terpelihara dari kesalahan dan dosa. Karena memiliki sifat basyariyah atau kemanusiaan, maka Rasulullah SAW mungkin saja pernah berbuat salah atau keliru, tetapi kesalahannya itu akan segera diluluskan oleh Allah Ta'ala, sehingga beliau terpelihara dari berlarut-larut dalam kesalahan dan dosa. Inilah yang disebut sifat ismah, dijaga, dilindungi, dicegah dan dikendalikan oleh Allah Ta'ala sehingga terhindar dari kesalahan dan dosa. Ketiga, as-sidqu atau jujur. Jujur adalah sifat utama yang harus dimiliki setiap insan, terlebih bila ia adalah orang yang mengajak kepada nilai-nilai luhur dan mengabarkan hal-hal gaib. Rasulullah SAW bersifat jujur. Beliau tidak berdusta tentang apa yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disebarluaskan kepada umatnya. Rasulullah SAW mempunyai sifat jujur. Beliau tidak berdusta tentang apa yang telah diwahyukan oleh Allah Ta'ala untuk menyampaikan wahyunya kepada umatnya. Keempat, al-fatonah atau cerdas. Termasuk kesempurnaan yang harus dimiliki seorang Rasul adalah kecerdasan, karena ia bertugas memimpin umat manusia dalam menjalankan tugasnya. Rasulullah SAW dibekali oleh Allah Ta'ala sifat fatonah atau cerdas, sehingga dapat menjelaskan wahyu Allah Ta'ala kepada seluruh umat manusia dengan sebaik-baiknya. Kelima, al-amanah atau terpercaya.
Dan keenam, at-tabligh atau menyampaikan risalah, sebagaimana Rasulun minal mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki tugas untuk melaghar risalah, menyampaikan risalah sebagai bentuk adaul amanah atau penunaian amanah. Ketujuh, al-iltizamul kamil atau komitmen yang sempurna terhadap kebenaran. Beliau tidak pernah bergeser sedikit pun dari kebenaran. Beliau senantiasa berkomitmen kepadanya dari segala sisinya. Salah satu contohnya adalah beliau tidak bergeming sedikit pun menghadapi tipu daya musyrikin Quraisy yang berusaha menodai dakwahnya. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.